Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video sebelumnya, pada kesempatan ini kita akan sama-sama melakukan setting pada soal ujian online yang sudah Bapak Ibu buat dengan Microsoft Form. Ini adalah soal ujian yang sudah kita buat pada video sebelumnya. Lalu kita akan melakukan setting pada ujian online atau quiz yang sudah kita buat ini. Langkah yang Bapak Ibu lakukan adalah klik titik 3 di sebelah kanan ini, lalu klik setting. Ada beberapa hal yang Bapak Ibu bisa atur atau setting pada quiz online ini. Yang pertama adalah Bapak Ibu bisa menampilkan hasil ujian secara otomatis kepada siswa. Jadi kalau misalkan kita geser ini ke show result automatically, diaktifkan, maka sesaat setelah siswa mengerjakan ujiannya, siswa sudah tahu berapa nilainya. Bapak Ibu tentunya bisa mengaktifkan dan tidak mengaktifkan ini dengan beberapa pertimbangan. Jika Bapak Ibu di dalam ujian atau quiz online-nya terdapat soal terbuka seperti jawaban singkat atau isian, Bapak Ibu sebaiknya tidak mengaktifkan ini karena nanti masih ada proses koreksi di dalamnya. Oke. Lalu yang kedua yaitu Bapak Ibu harus juga mengatur atau mengatur tentang siapa yang bisa mengisi ujian ini. Secara garis besar ada dua pilihan. Yang pertama, anyone with link can respond, yaitu siapa saja yang punya link dapat respon. Yang kedua, only people in my organization can respond. Apa bedanya? Kalau Bapak Ibu di sekolah siswa-siswanya belum memiliki akun Office 365, maka Bapak Ibu harus memilih ini, anyone with link can respond. Jadi ketika ini Bapak Ibu pilih, maka nanti siswa ketika mendapat link tidak diminta untuk login. Tapi kalau Bapak Ibu memilih only people in my organization can respond, maka nanti siswa pada saat sebelum mengisi dia harus memasukkan username dan passwordnya. Tentunya ini sesuai dengan kondisi sekolah Bapak Ibu, apakah siswanya sudah punya akun 365 semua atau belum. Pengaturan yang berikutnya adalah pastikan bahwa accept respon ini sudah tercentang. Kalau ini belum tercentang atau tidak tercentang, maka responden atau siswa tidak bisa mengirimkan atau masuk atau mengakses ke dalam soal yang Bapak Ibu buat. Di bawah accept respon ada Bapak Ibu juga bisa mengatur tanggal mulai dan tanggal berakhir. Tentu saja ini berikut dengan waktunya, jamnya. Misalkan Bapak Ibu menugaskan kepada siswa untuk mengerjakan ujian pada hari Senin jam 8 sampai jam 10, maka Bapak Ibu bisa mengatur di sini ujian ini akan dibuka hanya pada hari Senin jam 8 sampai jam 10. Misalkan kita mengatur ini menjadi hari Senin dari jam 8 pagi sampai dengan jam 10 pagi. Oke. Dengan Bapak Ibu melakukan pengaturan seperti ini, siswa yang mengakses ataupun siapapun yang mengakses link yang Bapak Ibu berikan tidak dapat masuk ke dalam soal atau masuk ke dalam ujian ini kalau tanggalnya dan waktunya tidak sesuai dengan yang Bapak Ibu atur. Ini juga bisa menjadi keamanan tersendiri Bapak Ibu ketika Bapak Ibu nanti soal ini sudah tidak boleh diakses setelah ujian, maka Bapak Ibu bisa mengatur ini. Atau Bapak Ibu bisa mengumumkan linknya terlebih dahulu, diberikan kepada siswa pada hari Jumat, lalu hari Senin siswa bisa mengerjakan atau siswa baru bisa mengerjakan. Ini tergantung kebutuhan di sekolah Bapak Ibu.
Hal yang lain yang Bapak Ibu bisa lakukan adalah shuffle question. Shuffle question ini adalah mengacak pertanyaan. Jadi kalaupun nanti siswa di rumah mengerjakannya bersama-sama gitu, berdampingan, soal yang akan keluar selain acak opsi yang sudah kita lakukan pada saat membuat soal tadi, ada acak soal. Acak soal ini nanti soal yang akan keluar urutannya berbeda-beda. Apa yang harus kita lakukan pada soal yang sudah kita buat? Apakah kita bisa melakukan shuffle all question atau lock question? Kalau kita shuffle all question, maka kita akan mengacak semua pertanyaan yang ada di soal yang sudah kita buat. Ini tapi karena tadi waktu pada saat kita membuat soal, kita membuat nama, kelas, dan nomor absen, maka soal yang nama, kelas, dan nomor absen ini tidak boleh diacak. Kalau Bapak Ibu melakukan shuffle all question, maka nama, kelas, dan nomor absen akan ikut teracak. Solusinya adalah Bapak Ibu harus melakukan lock question. Jadi ada berapa soal yang ada menjadi identitas siswa, yaitu nama, kelas, dan nomor absen. Ini yang Bapak Ibu lock, yaitu di lock question nomor 1 sampai 3. Dengan pengaturan seperti ini, Bapak Ibu sudah melock atau mengunci soal nomor 1 sampai nomor 3 untuk tetap berada di posisinya. Sedangkan soal lain yang di bawahnya itu nanti akan teracak dengan sendirinya. Pengaturan yang berikutnya adalah customize thank you message. Bapak Ibu bisa mengatur pesan yang diberikan oleh sistem kepada siswa sesaat setelah siswa melakukan submit atau mengirimkan jawaban. Biasanya saya mengisikannya seperti ini. Terima kasih. Jawaban saudara telah kami terima. Oke. Semoga sukses selalu. Baik. Dengan mengatur customize thank you message ini, ada dua hal yang bisa kita sampaikan kepada siswa, yaitu yang pertama, memastikan bahwa siswa tidak ragu-ragu apakah jawabannya sudah terkirim atau belum. Kalau sudah dapat terima kasih, berarti jawabannya sudah dipastikan sudah terkirim. Yang kedua, kita bisa menyampaikan beberapa pesan, misalkan pengumuman nilai tanggal 23. Seperti kita juga bisa menyampaikan pesan lain seperti kapan pengumuman nilai akan dilakukan. Baik Bapak Ibu, sudah beberapa hal yang sudah kita atur tadi. Di bawah ada notifikasi yang terakhir. Notifikasi ini ada dua, yaitu send email receipt to respondent. Jadi sistem atau form akan mengirimkan email kepada responden atau siswa tentang apa-apa yang sudah dijawabnya. Tapi ini hanya bisa Bapak Ibu lakukan atau Bapak Ibu bisa dapatkan fasilitasnya ketika Bapak Ibu memilih only people in my organization. Yang kedua adalah get email notification of each response. Jadi Bapak Ibu boleh memilih atau Bapak Ibu boleh mengatur apakah Bapak Ibu memerlukan email notifikasi setiap siswa sudah menjawab. Jadi kalau ada satu siswa menjawab, Bapak Ibu dapat email, siswa lain menjawab, Bapak Ibu dapat email, dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu yang bisa dilakukan Bapak Ibu terhadap pengaturan pada ujian online yang Bapak Ibu buat. Langkah berikutnya adalah membagikan ujian ini kepada siswa. Sangat mudah Bapak Ibu untuk membagikan ujian ini kepada siswa. Bapak Ibu tinggal klik share, lalu pastikan pengaturannya sudah anyone with link can respond. Jika Bapak Ibu
tahu bahwa siswa semua belum punya akun Office 365, lalu Bapak Ibu tinggal copy, dan copy ini yang Bapak Ibu bisa bagikan lewat grup WA atau lewat saluran komunikasi yang lainnya. Bapak Ibu selain juga bisa membagikan link ini langsung untuk bisa diakses, Bapak Ibu juga bisa menggunakan QR code. Dengan menggunakan QR code, Bapak Ibu tidak perlu lagi membagikan linknya, tapi cukup memberikan QR code atau memprint QR code-nya di kelas misalkan, lalu aplikasi Bapak Ibu bisa meminta siswa menginstal aplikasi Mobile Exam. Dengan QR code ini akan lebih mudah, dan aplikasi Mobile Exam bisa menunjang kuis online yang Bapak Ibu lakukan di kelas. Selain itu, Bapak Ibu juga bisa mendapatkan kode embed. Jadi kalau Bapak Ibu nanti membuat Sway, lalu Bapak Ibu juga punya blog atau punya website, Bapak Ibu bisa menampilkan kuis ini di dalam website atau blog dengan mengcopy kode embednya, sehingga nanti tidak hanya link yang tampil, tapi sudah full utuh formulir atau kuis yang online yang sudah Bapak Ibu buat tadi. Bapak Ibu juga bisa mengirim ini ke email. Dengan klik email dia langsung akan terbuka, dan email ini nanti akan dikirimkan kepada siapa, Bapak Ibu tinggal mengaturnya seperti ini. Emailnya akan dikirimkan kepada siapa, kepada banyak, dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa langsung mengirimkannya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, bagaimana cara melakukan pengaturan atau setting dan membagikan Microsoft Form kepada siswa-siswi Bapak Ibu di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.